Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kecanduan bermain judi online, seorang karyawan laundry di sebuah apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat nekat menjual mobil milik bosnya sendiri. Indonesia mencanangkan program Zero Overdimension dan Overload atau ODO dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas yang berkeselamatan. Perang melawan peredaran narkoba digalakkan jajaran Satres Narkoba Polresta Cirebon, Jawa Barat. Rabu siang, petugas menggelandang 28 pengedar narkoba jenis sabu, tembakau sintesis, hingga obat keras, yang 2 diantaranya merupakan ibu rumah tangga. Di informasi pertama, pemirsa, kecanduan bermain judi online, seorang karyawan laundry di sebuah apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat nekat menjual mobil milik bosnya sendiri. Pelaku berhasil diringkus petugas kepolisian yang menyamar sebagai driver dan pengemudi ojek online saat tengah nongkrong di sebuah warung kopi. Petugas yang menyamar sebagai driver dan penumpang ojek online langsung menangkap Azab, seorang pemuda pelaku penggelapan sekaligus pencurian mobil milik bosnya sendiri, Mevi Mahrani. Nggak tahu, Pak. Mobilnya di mana sekarang? Nggak tahu, Pak. Mobil orang itu mana? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Mobilnya mana? Nggak tahu, Pak. Pelaku ditangkap saat tengah asik nongkrong di sebuah warung kopi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Azab merupakan karyawan sebuah tempat usaha laundry di apartemen Green Pramuka yang telah hampir 2 pekan diburu polisi karena nekat menjual mobil bosnya. Modus yang dilakukan pelaku berpura-pura menyewakan mobil dari korban selama 15 hari dengan biaya sebesar Rp1.950.000. Namun rupanya mobil tersebut justru digadaikan kepada seseorang di Jasinga, Bogor, Jawa Barat sebesar Rp30 juta. Tak sampai di situ, pelaku bahkan nekat mencuri BPKB mobil dari kamar kos korban yang kemudian diberikan kepada penggadai dengan tambahan uang sebesar Rp25 juta. Pelaku ini menawarkan perihal daripada rental mobil dengan perhitungan biaya itu 15 hari itu Rp1.950.000 per 15 hari. Kemudian saat ditagih dari Ajab ini tidak membayarkan. Kemudian karena saat ini korban sedang berdinas di luar di Lampung, sekembalinya dari Lampung kondisi daripada kos-kosannya itu lemarinya sudah terbongkar. BPKB hilang dan mobilnya pun hilang. Pelaku mengaku nekat menggadaikan mobil bosnya seharga Rp55 juta karena kecanduan bermain judi online. Judinya buat apa lo pakai? Bukan judi, Pak. Judi apa? Judi online, Pak. Judi online? Iya, Pak. Semuanya? Iya, Pak. Berapa banyak? 55, Pak. 55? Semuanya habis? Iya, Pak. Buat main judi? Iya, Pak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat tentang pasal berlapis 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi kini masih melakukan pengejaran terhadap penadah mobil tersebut yang diketahui beralamat di wilayah Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Jawa Barat, pemirsa, perang melawan peredaran narkoba digalakkan jajaran Satres Narkoba Polresta Cirebon, Jawa Barat. Rabu siang, petugas menggelandang 28 pengedar narkoba jenis sabu, tembakau sintesis, hingga obat keras yang 2 diantaranya merupakan ibu rumah tangga. Dari tangan tersangka, petugas menyita 3,8 gram sabu, 4,8 tembakau sintesis, dan 14.000 obat keras terbatas. Berikut puluhan handphone dan timbangan digital.
Polisi amankan 28 tersangka kasus narkoba. 28 tersangka peredaran narkotika dan obat-obatan ini digelandang petugas Satres Narkoba Polresta Cirebon, Jawa Barat. Para tersangka diamankan petugas di 20 kecamatan berbeda di wilayah Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 3 minggu terakhir. Dari 28 tersangka, 2 diantaranya merupakan ibu rumah tangga yang salah satunya adalah seorang janda. Selain menggulung puluhan tersangka, petugas juga menyita berbagai macam barang bukti diantaranya sabu seberat 3,8 gram, tembakau sintesis 4,8 gram, dan 14.000 obat keras terbatas. Petugas juga menyita alat penunjang transaksi narkoba tersebut berupa handphone, timbangan digital, hingga plastik klip yang biasa digunakan untuk mengedarkan. Bahkan petugas juga menyita uang tunai 3,5 juta hasil penjualan narkoba. Dalam menjalankan bisnis haramnya, para tersangka masih menggunakan modus lama dengan sistem tempel atau cash on delivery. Salah satu tersangka yang merupakan janda mengaku baru 2 bulan mengedarkan obat keras dengan sistem upah. Karena tergiur keuntungan dan terdesak menghidupi anaknya, tersangka pun nekat menjadi pengedar obat kuat terlarang. Kasus yang sudah dilakukan sebanyak 26 kasus. 26 kasus terdiri dari 20 LP sediaan farmasi jenis obat-obatan keras terbatas. Kemudian 5 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu, 1 kasus penyalahgunaan tembakau sintetis. Barang bukti yang berhasil kami amankan dari 26 kasus tersebut yaitu sediaan farmasi jenis obat keras terbatas 14.607 butir, narkotika jenis sabu 3,95 gram, kemudian narkotika jenis tembakau sintetis 4,84 gram, uang tunai Rp3.750.000, handphone 15 unit, tas 2 buah, kemudian sepeda motor 3 unit. Saat ini petugas yang menyatakan perang terhadap peredaran narkoba dan miras masih melakukan pengembangan terhadap para tersangka guna mengungkap pemasoknya. Tersangka dijerat pasal 112 tentang narkotika dan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, sinergi antara aparat kepolisian dan pemerintah kota terlihat nyata di jalanan Medan. Wakapolrestabes Medan AKBP Rudi Silain bersama dengan Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwas memimpin langsung patroli bersama dalam rangka mengantisipasi berbagai gangguan Kamtipmas pada 25 Juni 2025 tengah malam. Kegiatan patroli gabungan ini menyasar titik-titik rawan kejahatan dan keramaian malam hari sebagai upaya preventif untuk menciptakan rasa aman bagi warga Kota Medan. Kehadiran langsung para pimpinan ini menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga dalam penanganan potensi gangguan. Melalui patroli bersama ini diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif dan masyarakat merasa lebih terlindungi. Sinergi antara Polrestabes Medan dan pemerintah Kota Medan menjadi kunci utama dalam memastikan setiap permasalahan Kamtipmas dapat direspon dengan cepat dan efektif demi terciptanya Medan yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya. Patroli itu rekan-rekan menunjukkan kehadiran kepolisian di tengah-tengah masyarakat. Namun patroli kali ini juga kita dibarengi dengan tim WRC. Ini namanya patroli dengan strike crime, pelaksanaan tindakan kepolisian yang strike apabila kejahatan yang menyangkut 3C itu ditemukan. Dan pemirsa, saat Narkoba Polres Cimahi menggerebek seorang pengedar sabu di sebuah rumah kosan Kampung Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku tak berkutik saat petugas menyergapnya yang sedang tertidur. Dalam satu malam, pelaku dapat mengedarkan 60 paket sabu di wilayah Cimahi Kamis sore. Sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebekan terhadap salah satu seorang pengedar sabu di sebuah kosan di Kampung Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku AL tidak berkutik saat petugas menyergap karena sedang tertidur.
Setelah dilakukan interogasi, pelaku menyimpan barang haram di tempat dapur. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebanyak 100 gram lebih sabu-sabu. Dalam aksinya, pelaku menempel di sejumlah titik di kota Cimahi sebanyak 60 paket dalam satu malam. Bisa kita jelaskan di sini, jadi untuk tersangka AL yang sudah kita amankan ini, itu kita amankan di daerah Cililin. Menurut informasi sumber hasil penyidikan yang kita lakukan, pelaku ini setiap malam menempel barang-barang ini di 60 titik di wilayah Cimahi. Dan untuk si AL ini, hasil keterangannya dan hasil penyidikan yang sudah kita lakukan telah melakukan kegiatan ini selama 2 bulan. Tak hanya AL, polisi juga mengamankan 30 orang tersangka narkoba lainnya dalam 20 hari terakhir ini. Untuk mempertanggungjawabkannya atas segala perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Bali, pemirsa, Polda Bali berhasil mengungkap peran 3 tersangka dalam kasus penembakan 2 orang warga negara asing asal Australia, ZR dan SG, di sebuah kampung desa Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Berdasarkan olah TKP, pelaku masuk dengan cara membongkar pintu villa dengan menggunakan palu. Dan selanjutnya para pelaku masuk ke kamar 1 dan kamar 3 dengan langsung menembak kedua korban. Setelah melakukan aksinya, ketiga pelaku tersebut melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dilanjut berganti dengan mobil melalui pelabuhan Gilimanuk menuju Jakarta untuk selanjutnya kabur ke luar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil penelusuran GPS, mobil tersebut berhasil diamankan di wilayah Tabanan, Bali, dan mobil tersebut telah diamankan di wilayah Bangunrasi, Sidoarjo, Jawa Timur. Berbekal keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, gerak cepat tim di Treskrimum Polda Bali dengan Polres Badung melakukan koordinasi dengan kerjasama Bitlab 4, Ditipidum Bareskrim, Divhub Interpolri dan NCB Interpol, serta Ditjen Imigrasi. Pada tanggal 16 Juni berhasil membekuk 1 pelaku di Jakarta dan hendak kabur ke luar negeri. Sementara 2 pelaku MC dan PMT berhasil diamankan saat di luar negeri dan langsung diterbangkan ke Bali. Dari hasil pemeriksaan ketiga terduga pelaku dan olah TKP serta keterangan 23 saksi, Polda Bali telah menetapkan ketiga terduga pelaku WNA Australia menjadi tersangka, yaitu masing-masing D 27 tahun, laki-laki 27 tahun, dan MC 22 tahun. Saat ini polisi terus memeriksa ketiga tersangka untuk mendalami motif hingga nekat melakukan aksi keji ini. Penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan, yaitu akhirnya berhasil diamankan 3 warga negara asing. Yang pertama dengan inisial DJF, saya ulangi DJF, laki-laki warga negara Australia, umur 27 tahun. DJF ini mempunyai peran yang pertama memesan villa untuk para tersangka, ya. Yang kedua sebagai penyedia sarana atau alat yang digunakan untuk mendobrak pintu villa berupa hammer atau martil, ya. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.